وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanana fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di masjid kita ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan tentang pembatal-pembatal daripada wudu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas daripada pembatal-pembatal wudu yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah lamsul mar'ah, bersentuhan dengan perempuan, apakah dia membatalkan wudu ataukah tidak. Kita sudah sebutkan pendapat-pendapat daripada para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Ada tiga, secara garis besarnya ada tiga pendapat daripada para ulama berkaitan apakah bersentuhan dengan wanita itu membatalkan wudu ataukah tidak. Baik, mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan na'am, bahwasanya bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya dari nasab, yang bukan mahramnya daripada nasab, maka batal wudunya. Baik, dan istri, sekali lagi, istri bukan mahram. Artinya jangan sampai anda bilang istri itu adalah mahram antum. Mahram antum tidak boleh dinikahi. Baik. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah taala mereka mengatakan bisyahwa batal. Kalau bersentuhan dengan syahwat maka membatalkan wudu. Kalau tidak dengan syahwat maka maka tidak membatalkan wudu. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau berpendapat bahwasanya tidak batal secara mutlak. Dan kemarin kita sudah sebutkan pendapat yang roji, yang kita bahas berkaitan dengan masalah ini. Apa kemarin? Pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru berkaitan dengan pembatal wudu yang keempat. Pembatal wudu yang keempat yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu masud zakari, menyentuh kemaluan. Fadhal, man yaqra. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu ar-rabi'atu masud zakari. Masud zakari ikhtalafa al-ulama'u fihi ala thalathati madhahib. فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود. ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا وهو أبو حنيفة وأصحابه. ولكلا الفريقين سلف من الصحابة سلف من الصحابة والتابعين وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال وهؤلاء افترقوا فيه فرقا. فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ. ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطنه. Yamussu atau yamassu? Yang benar apa? Massa? Yamassa atau yamussu? Yamussu, kalau saya yamussu. Baik, yang masuk itu tidak yamussu kalau massa yamussu. Baik, ulangi. Wa minhum man farraqa baina an yamussahu bi batinil kaffi aw la yamussahu fa awjabul wudu'a ma'al ladzati wa lam yujibuhu
ولم يجيبوه مع عدمها وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يجيبوه مع المس بظاهرها وهذان اعتباران مرويان عن أصحاب مالك وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان فأوجبوا الوضوء منه مع الأمد ولم يوجبوه مع النسيان وهو مروي عن مالك وهو قول داود وأصحابه ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب قال أبو عمر وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين أحدها الحديث الوارد من طريق بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق بصرة. Kenapa? Busrata. Busratin. Kenapa busratin? Hirabnya tuh. Baik, betul dia jer. Alamat jernya kenapa? Aisyah Fatimah. Dia namanya sarf. Ingat, dia nama perempuan yang diakhiri dengan tamar buta. Annaha sami'at Rasulullah. Baik, betul. Nama perempuan. Terus lanjut. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر خرجه مالك في الموطأ وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وضعفه أهل الكوفة وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة وكان أحمد بن حنبل يصححه وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة وكان ابن السكن أيضا يصححه ولم يخرجه البخاري ولا مسلم والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ فقال وهل هو إلا بدعة منك خرجه أيضا أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين إما مذهب الترجيح أو النسخ وإما مذهب الجمع فمن رجح حديث بصرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال أو حمل حديث بصرة على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها وهي موجودة في كتبهم ولكن نقطة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. Ya, sekarang kita masuk pada pembatal yang keempat yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia termasuk pembatal wudu ataukah tidak, yaitu pembahasan yang berkaitan tentang menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan, baik itu laki-laki maupun perempuan, membatalkan wudu seseorang ataukah tidak? Dan berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibn Rushd, ya, ikhtalafa al-ulama'u fihi ala thalathati madhahib. Dalam pembahasan ini
terjadi perbedaan para ulama menjadi 3 pendapat secara garis besarnya. Sebenarnya ya, kalau kita mau sebutkan ada beberapa pendapat, ada sampai 5 ya, disebutkan tentang pendapat para ulama berkaitan dengan masalah ini. Tetapi kalau kita ya, mempersempit hanya menyebutkan pendapat daripada 4 mazhab, maka di situ terjadi apa? 3 pendapat daripada para ulama berkaitan masalah ini. Yang pertama, faminhum man ra'a al-wudu'a fihi kaifama massahahu atau kaifama massahu. Kaifama massaha. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa ashabuhu. Wa Ahmad wa Dawud. Baik, yang pertama adalah sebagian daripada para ulama ada yang berpendapat wajibnya man ra'al wudu'ah, ya, berpendapat wudu, maksudnya wajibnya wudu fihi, ketika menyentuh apa? Menyentuh kemaluan, bagaimanapun dia menyentuhnya. Ya. Bagaimanapun dia apa? Menyentuhnya. Apakah dengan syahwat ataukah tidak dengan syahwat? Ya. Baik. Dan sebentar kita akan sebutkan, ya. Apakah dengan telapak tangan ataukah dengan punggung tangan? Maka beliau mengatakan, ya, ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Baik, perhatikan ya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga disebutkan Imam Ahmad dan juga Dawud Az-Zahiri, ulama-ulama Az-Zahiriyah, dan juga pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi jumhur ulama ada mereka berpendapat bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ya. Hanya saja terjadi perbedaan di antara jumhur ulama ini, sentuhan bentuk apa yang akan membatalkan wudu. Ya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya sentuhan yang membatalkan wudu itu adalah sentuhan dengan menggunakan telapak tangan atau apa ini namanya? Telapak tangan. Ya, bagian dalam tangan. Ya. Kalau menyentuh dengan bagian dalam tangan, telapak tangan, maka menurut ulama Syafi'iyah batal wudu seseorang. Baik. Adapun kalau dengan punggungnya, punggung tangan, ya, bagian atas tangan, maka itu tidak akan membatalkan wudu. Adapun Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullahu taala, mereka berpendapat bahwasanya menyentuh dengan telapak ataupun punggung tangan maka membatalkan wudu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa minhum man lam yara fihi wudu'an aslan. Dan di antara para ulama ada yang tidak mewajibkan wudu pada hukum asalnya. Agar asalnya memang tidak wajib wudu. Ketika kita menyentuh kemaluan, maka tidak wajib untuk mengulangi wudu. Karena menyentuh kemaluan tidak dikategorikan sebagai pembatal wudu. Dan ini adalah wa huwa Abu Hanifah wa ashabuhu. Dan ini adalah pendapat daripada siapa? Ulama-ulama Hanafiyah dan pendapat Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Hanafiyah. Wakilal fariqaini salafun minas sahabati wa tabi'in. Dan di antara dua kelompok tadi itu apa? Ada salafnya daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para tabi'in rahimahullahu jami'an. Di antara para sahabat yang berpendapat seperti pendapat jumhur ulama itu adalah sahabat Umar bin Khattab dan juga anak beliau, ya, sahabat Abdullah bin Umar, dan di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Semua yang kita sebutkan tadi berpendapat apa? Batal wudu ketika menyentuh kemaluan. Dan di antara sahabat yang, ya, sependapat dengan apa yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan juga selain daripada mereka rahimahullahu jami'an. Baik, itu
Ya, berkaitan dengan apa? Sebagian pendapat sahabat yang mana seperti yang dikatakan mu'alif bahwasanya dari dua pendapat tadi yang kita sebutkan itu ada salafnya daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa qaumun ya farraqu baina an yamussahu bihalin aw la yamussahu bitilkal hal. Dan di antara sebagian ulama ada yang membedakan ya baina an yamussahu bihalin aw la yamussahu bitilkal hal. Ya. Mereka membedakan antara sentuhan itu sendiri. Tapi perhatikan, ketika antum mengerjakan ayyamussahu bihalin aw la yamussu ya, la yamussahu bitilkal hal, hal itu maksudnya keadaan. Ya. Baik. Ada yang membedakan antara yamussahu bihalin, menyentuh dengan suatu keadaan, baik, au la yamussahu bitilkal hal, atau tidak menyentuh dengan keadaan tersebut. Maksudnya apa? Ya, ada yang membedakan tentang apa? Hukum tersebut sesuai dengan keadaannya. Baik, maksudnya keadaan di sini adalah bil ladzah ataukah tidak? Ya. Dan nanti disebutkan di sini apa di antaranya. Baik, perhatikan, ya. Wa haula'i iftaraqu fihi firaqan. Dan ulama yang ketiga ini di situ terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara mereka. Dan yang akan disebutkan oleh Malik dalam pembahasan ini adalah keadaan-keadaan yang tadi disebutkan. Ya, keadaan-keadaan yang diperselisihkan. Kalau dia menyentuh begini, apakah batal ataukah tidak? Baik, maka pertama beliau menyebutkan faminhum. Maka di antara para ulama man farraqa fihi baina an yaltazza aw la yaltazza. Di antara para ulama ada yang membedakan ya, di dalam pembahasan ini antara menyentuh dengan apa? Kelezatan syahwat ataukah menyentuh tidak dengan syahwat. Ya. Di antaranya ada yang mengatakan kalau menyentuh dengan syahwat batal, kalau tidak menyentuh dengan syahwat tidak batal. Wa minhum man farraqa, dan juga di antara para ulama tersebut ada yang membedakan baina an yamussahu bi batinil kaffi aw la yamussahu. Ya, ada yang membedakan antara apa? Menyentuh dengan bagian dalam tangan batinul kaf. Ini dia dikatakan batinul kaf. Perhatikan. Apa? Bagian dalam tangan atau telapak tangan. Ya, aw la yamussahu, ataukah dia tidak menyentuh dengan bagian dalam tangannya. Ya. Fa'aujabul wudu'ah, perhatikan. Maka mereka mewajibkan wudu ma'al ladzati wa lam yujibuhu ma'adamiha. Ya. Maka di antara ulama tersebut ya, ada yang mewajibkan wudu bersamaan dengan syahwat dan ada yang tidak mewajibkan wudu ketika tidak ada syahwat. Jadi keadaan yang membatalkan wudu ya, itu adalah ketika menyentuh dengan syahwat. Wa kadzalika, demikian juga aujabahu qaumun ma'al masyi bi batinil kaf wa lam yujibuhu ma'al masyi bi zahiriha. Dan sebagian ulama ada yang mewajibkan wudu ma'al mas bersamaan dengan menyentuh bi batinil kaf, dengan bagian dalam tangan. Wa lam yujibuhu ma'al masyi bi zahiriha, dan tidak mewajibkan apa? Ya, wudu dengan punggung zahirnya tangan. Zahir tangan itu maksudnya punggung tangan. Ya, zahir tangan itu maksudnya punggungnya, bizahiriha, punggung tangan. Dan wahadanul i'tibarani, dan dua al-i'tibar ini, ya, dua apa patokan yang disebutkan tadi ini, marwiyani an ashabi Malikin, itu diriwayatkan daripada sahabat-sahabat ataupun pengikut-pengikut Imam Malik, yaitu ulama-ulama Malikiyah. Ya. Wa ka'anna i'tibara batinil kafi, ya, dan ya, bisa jadi i'tibar patokan batinil kaf, ya, bahwasanya yang i'tibar pembatal wudu dengan batinil kaf itu maksudnya, ya, wa ka'anna i'tibar batinil kaf, ya, dan apa seakan-akan apa i'tibar yang menjadikan patokan bagian dalam tangan. Maksudnya patokan apa di situ? Pembatal wudu maksudnya di situ, ya. Raji'un itu kembali kepada apa? I'tibari sababil ladzah, ya. Itu kembali kepada patokan apa? Penyebab kelezatan. Maksudnya kenapa? Ya. Maksudnya Imam Ibnu Rushd rahimahullah taala mengatakan, ya, di sini kan di antara para ulama Malikiyah tadi ada yang mengatakan, ya, kalau apa? Kalau
dengan batinul kaf, ya, bagian dalam tangan batal kalau dengan bagian belakang tangan tidak batal. Kenapa itu? Karena bisa jadi sebabnya itu karena kembali kepada masalah yang baru kita sebutkan tadi tentang kelezatan. Kalau menyentuh dengan bagian dalam itu maka akan menimbulkan efek kelezatan. Berbeda dengan menyentuh dengan apa? Bagian punggung tangan, maka apa? Tidak menyebabkan atau tidak mendatangkan kelezatan. Baik. Kemudian wafarraqa qaumun fi dzalika bainal 'amdi wa nisyan. Dan sebagian ulama lagi ada yang membedakan antara sengaja dan lupa. Ada yang mengatakan kalau sengaja batal, ada yang mengatakan kalau lupa apa? Lupa maka tidak batal. Fa'aujabul wudu'a minhu ma'al 'amdi wa lam yujibuhu ma'an nisyan. Maka mereka apa? Mewajibkan wudu ketika sengaja dan tidak wajib wudu ma'al nisyan, bersamaan dengan adanya kelupaan. Wa huwa marwiyun an Malik, dan ini adalah apa? Adalah pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala, dan diriwayatkan daripada Imam Malik, dan juga dia adalah qaul Daud, ucapan daripada ya, ada pendapat daripada Daud Az-Zahiri dan juga ulama-ulama Zahiriyah. Mereka membedakan, ya, satu riwayat daripada Imam Malik membedakan apa? Antara sengaja dengan tidak sengaja. Adapun jumhur ulama, ya, adapun sahabat Syafi'iyah dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala itu berpendapat bahwasanya sengaja ataupun tidak sengaja, maka apa? Mereka mengatakan batal wudu tersebut, ya. Kenapa? Karena keumuman ataupun mutlakul dalil, ya, dalil. Bahwasanya dalil itu menunjukkan mutlaknya batal, apakah dengan apa? Lupa ataupun tidak lupa. Apakah dengan syahwat ataukah tidak dengan syahwat. Maka beliau mengatakan wara'a qaumun, ya, ini lagi. Annal wudu'a min massi sunnatun la wajibun. Ya, dan sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwasanya apa? Menyentuh kemaluan adalah tidak membatalkan wudu, bahkannya dia cuma sunnah, bukan perkara yang wajib. Ya, wa qala Abu Umar, siapa yang Abu Umar? Ibnu Abdul Bar, ya, salah seorang ulama Malikiyah. Wa hadzal ladzi istaqarra min madhhab Maliki, dan Ibnu Abdul Bar mengatakan inilah pendapat yang mu'tamad, ya. Dan inilah pendapat yang apa? Yang tetap daripada mazhab apa? Malik, tapi siapa? Inda ahlil maghrib min ashabihi, daripada ulama-ulama Malikiyah dari Maghrib, dari Maroko. Jadi apa? Ulama-ulama Maghrib, ulama-ulama Malikiyah, ya, dari negara Maroko, Maghrib, maka mereka mengambil pendapat yang barusan kita sebutkan ini, bahwasanya apa? Tidak batal wudunya, cuma berwudu ulang adalah sunnah, dan inilah yang dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, ya. Mazhab Malikiyah banyak tersebarnya di negara mana? Di benua Afrika, ya. Jadi mazhab Malikiyah itu tersebarnya di benua Afrika, Sudan. Kemudian di Afrika sebenarnya itu adalah mazhab Malikiyah, termasuk Maroko. Dan ulama-ulama Malikiyah di Maroko, mereka berpendapat dengan pendapat yang barusan kita sebutkan tersebut. Kemudian mu'allif mengatakan, ya, kemudian beliau mengatakan wa riwayatu anhu fihi muttaribah, dan riwayat daripada Imam Malik berkaitan dengan masalah ini itu goncang. Maksudnya goncang di sini apa? Terlalu banyak. Paham enggak maksudnya? Riwayat daripada Imam Malik masalah pembahasan tadi, apakah ya membatalkan apa? Menyentuh kemaluan itu batal wudu ataukah tidak? Maka sangat banyak sekali pendapat-pendapat yang dinukilkan daripada apa? Imam Malik dan ulama Malikiyah. Makanya beliau mengatakan, ya, dan riwayat, ya, daripada Imam Malik berkaitan dengan masalah ini muttaribah. Ya, maksudnya apa? Goncang. Maksudnya goncang. Muttarib itu goncang apa? Simpang siur. Bukan, ya, bisa dikatakan simpang siur. Terlalu banyak, ya. Itu dia maksudnya. Bisa dipahami? Baik, kemudian kita masuk pada sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Tapi perhatikan ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas menyebutkan tentang aqwal para ulama, ya. Setelah kita menyebutkan tentang dalil-dalil para ulama, pendapat-pendapat para ulama, maka antum jangan cuma menyebutkan apa? Pendapat para ulama saja, tapi antum harus menyebutkan kenapa mereka berselisih. Ya.
mereka berselisih. Supaya kita pahami kenapa sih para ulama berselisih dalam pendapat masalah ini. Jelas-jelas hadisnya kok sudah, jelas-jelas hadisnya sudah ada. Ya. Hadisnya telah jelas. Kenapa? Apakah satu ulama tidak paham dalil, satunya tahu? Tidak, bukan itu penyebabnya. Masa antum kita mau persangkaan seperti itu pada para ulama kita? Tidak mungkin. Ya. Ulama itu orang yang paling paham tentang hadis, apalagi dalam suatu mazhab. Ya, dalam suatu mazhab itu banyak ulamanya, bukan cuma satu. Ya. Sangat banyak ulama-ulama yang ada dalam satu mazhab tersebut. Contohnya dalam pembahasan yang kita sekarang bahas ini. Baik, sekarang kita lihat apa penyebab para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan masalah ini. Baik, ternyata penyebabnya itu seperti yang disebutkan oleh apa? Oleh muallif rahimahullah taala, karena di sana ada dalil-dalil yang saling bertentangan antara satu sama lain. Ada dua dalil ya yang saling kontradiktif. Satunya menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan batalkan wudu. Satu hadis yang lain menyebutkan bahwasanya apa? Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Adapun hadis yang pertama adalah hadis yang datang dari Busra bintu Sufwan. Bahwasanya annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda." Ya, apabila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka haruslah dia berwudu. Baik. Maka haruslah dia berwudu. Kemudian mu'allif mengatakan wa huwa asharul ahaditsil waridati fi ijabil wudu'i min masjid zakar. Dan hadis yang barusan kita bawakan tadi itu adalah hadis yang paling masyhur yang membahas tentang wajibnya wudu disebabkan karena menyentuh kemaluan. Dan ini dikeluarkan oleh Kharrajahu Imam Malik, ya, dikeluarkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'an, dan didhaifkan oleh ulama-ulama Ahlul Kufah. Wa qad ruwiya aidan, dan juga ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis yang baru kita sebutkan tadi, ya, yang diriwayatkan dari apa? Daripada Ummu Habibah, ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, ya, itu dua hadis yang telah ditetapkan oleh muallif. Kemudian wa qad ruwiya aidan ma'nahu min tariqi Abi Hurairah. Dan juga ya, telah datang hadis yang lain yang semakna dengan hadis yang tadi kita sebutkan dari jalan Abi Hurairah. Baik, adapun hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man afdha bi yadihi ila farjihi laisa dunahu hijabun faqad wajaba alaihi al-wudu. Barang siapa afdha, ya, apa itu maksudnya afdha? Mengulurkan, ya, tangannya ke kemaluannya dan tidak ada pembatas antara keduanya, maka wajib baginya wudu. Ya, maka wajib baginya wudu. Baik, bisa dipahami sini? Ya, nanti antum bisa cari tentang dua hadis tersebut. Ya, yang baru disebutkan. Kalau di sini muallif cuma mengisyaratkan saja. Ya, mengisyaratkan mana hadisnya? Hadisnya antum bisa nanti cari dalam kitab-kitab yang lainnya. Beliau sudah mengisyaratkan tentang hadis tersebut. Satunya hadis apa? Yang diriwayatkan oleh Maimunah dan juga sahabat Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan wa kana Ibnu Sakan aidan yusahihuhu, dan Ibnu Sakan juga mensahihkan hadis tersebut. Wa lam yukhrijuhu al-Bukhari wa Muslimun, dan tidak dikeluarkan hadis tersebut oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, itu dia. Ya. Ketiga hadis yang kita sebutkan tadi itu jelas, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Kemudian hadis yang lain adalah, ya, hadis yang bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan barusan. Itu adalah hadis Talqin bin Ali. Ya. Beliau berkata, qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di samping Nabi, rajulun ka'annahu badawiyun. Dan di samping Nabi ada seorang laki-laki sepertinya dia itu orang Badui. Ya, orang pedalaman, Arab Badui. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tara, apa pendapatmu fi masir rajuli zakarahu ba'da an yatawadda'a?" Apa pendapatmu terhadap seorang lelaki menyentuh kemaluannya setelah berwudu? Maka ya, beliau mengatakan, "Wahal huwa illa bad'atun minka." Tidaklah dia itu, maksudnya apa? Kemaluanmu itu kecuali bagian daripada tubuhmu. Maksudnya apa? Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, karena dia bagian daripada tubuh. Sebagaimana kita menyentuh anggota tubuh yang lain, menyentuh wajah, menyentuh tangan, menyentuh badan, ya, ataupun juga apa? Kepala, tidak akan membatalkan wudu. Maka Nabi mengatakan juga kemaluan itu adalah bagian daripada tubuhmu sendiri. Baik. Itu zahirnya menunjukkan bahwasanya apa? Tidak membatalkan wudu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan disahihkan oleh mayoritas para ulama. Dan berkata mu'allif rahimahullah taala, "Fa dhahabal ulama'u fi ta'wili." Sekali lagi kita sudah dapatkan penyebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Di sana ada dua hadis yang saling kontradiktif. Salah satu penyebab perselisihan para ulama berkaitan dalam masalah-masalah hukum itu karena hadis-hadis yang saling kontradiktif. Ya. Ini menunjukkan kepada kita tidak bisa apa? Kita hanya berdalil dengan bertantangkan hadis ataupun satu hadis tanpa melihat hadis yang lain. Kita harus mengumpulkan semua hadis-hadis yang membahas pembahasan tersebut, ya. Kemudian kita datangkan semuanya. Kita lihat duduk permasalahannya di mana. Begitulah jalan yang ditempuh oleh para ulama kita. Ya. Dan ternyata setelah dikumpulkan semua hadisnya, maka di situ ada dua hadis yang saling bertabrakan, bertentangan. Karena hadis ini saling bertabrakan, maka para ulama perlu solusi. Ya, bagaimana cara untuk memahamkan atau untuk apa? Mengamalkan hadis-hadis tersebut. Apa yang harus diperlakukan dari dua hadis yang datang tadi? Maka di situ ada dua mazhab di antara para ulama. Ada dua metode yang digunakan oleh para ulama untuk mengkompromikan dua dalil yang saling kontradiktif tadi. Baik, metode yang pertama adalah tarjih awin nasakh. Ya, metode tarjih. Baik. Apa itu metode tarjih ya kawan? Ketika antum mengatakan kita gunakan metode tarjih, menggugurkan apa? Sebagai salah satu daripada dalil yang kontradiktif tadi dengan menguatkan dalil yang lain. Baik. Beliau mengatakan adalah apa? Ya. Di antara para ulama ada yang menggunakan metode tarjih, menggugurkan sebagian dalil ataupun dia menasakh, dia menggunakan metode nasakh. Wa imma madhhabul jama', dan di antara para ulama ada yang menggunakan metode apa? Al-jama'. Apa itu metode al-jama'? Mengompromikan ataupun menggabungkan dalil-dalil yang ada tadi, yang saling kontradiktif tadi. Maksudnya menggabungkan bagaimana? Kita tidak menggugurkan salah satunya, tapi kita gunakan apa? Yang kita gunakan apa? Kita gunakan apa? Kita gunakan kedua dalil tersebut. Ya, kita gunakan kedua dalil tersebut. Ya. Baik. Maka beliau mengatakan, ya, fa man rajjaha haditsa Busrah aw ra'ahu nasikhan li hadithi Talq bin Ali qala bi ijabil wudu'i min masjid zakar. Bagi ulama yang lebih menguatkan hadis Busrah, dan ini adalah jumhur ulama. Baik. Jumhur ulama mereka lebih apa? Menguatkan hadis apa? Hadis Busrah daripada hadis Talqin bin Ali. Ya. Maka mereka akan mengatakan wajibnya wudu dikarenakan menyentuh kemaluan. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya ya hadis Busrah ini menasakh hadis apa? Talqin bin Ali. Tapi ya ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala, ketika metode nasakh yang dikedepankan, maka apa?
kita perlu mengetahui tentang riwayatnya. Maksudnya dalam artian apa? Kita harus mengetahui mana hadis yang dahulu datang, mana hadis yang terlambat datang. Ya. Mana hadis yang dahulu datang, mana hadis yang terlambat datang. Baik. Maka kita perlu harus tahu sejarah bahwasanya hadis ini duluan datang ataupun hadis tersebut yang terakhir datang. Makanya dakwah tentang nasakh itu sangat sulit sekali. Ya. Kecuali kita bisa datangkan tentang pembuktian, kita harus buktikan bahwasanya hadis tersebut menasakh hadis yang lainnya. Baik, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, sekali lagi jumhur ulama dia merojihkan hadis busrah. Ya, dan juga mereka mengatakan hadis busrah menasakh hadis Talqin bin Ali. Dan adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau lebih merojihkan hadis Talqin bin Ali. Beliau lebih menguatkan hadis Talqin bin Ali. Ya. Baik. Dan bagaimana Imam Abu Hanifah merojihkan hadis tersebut sesuai dengan Sesuai dengan usul Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Bahwasanya pembahasannya kita dalam pembahasan ilmu usul yang kita sudah pernah bahas. Apakah hadisul ahad fima ta'ummu bihi balwa hujjatun amla, itu kan yang kita sudah bahas. Hadisul ahad, hadis yang diriwayatkan dengan metode ahad, yang mana hadis tersebut mimma ta'ummu bihi balwa, ya, itu membahas pada perkara-perkara yang banyak terjadi, yang dibutuhkan oleh kebanyakan manusia atau seluruh manusia, kaum muslimin. Baik, maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah hadisul ahad, ya, hadis, karena perhatikan ya kawan, hadis dalam ilmu hadis ada dua hadis ya diriwayat daripada periwayatannya, maka ada hadis hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, itu dikatakan hadis mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 ya orang atau lebih yang tidak sampai derajat mutawatir, sehingga kekuatannya tentunya berbeda dengan hadis hadis mutawatir. Baik. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hadis yang diriwayatkan dengan metode ahad, kalau hadis tersebut berbicara tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin, bukan person-person ya perorangan tertentu, maka hadis ahad itu tidaklah dijadikan bukan dalil. Ini ikhwan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan antum bilang mengatakan Imam Abu Hanifah menolak hadis. Enggak mungkin Imam Abu Hanifah menolak hadis. Ya. Tidak mungkin ulama kita mau menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya selama ini, ketika dulu saya belajar, awal-awal belajar, ya, saya kalau sudah lihat seperti pendapat yang beliau sebutkan ini sudah ya, sudah kebahasanya ilfil ya, ya, sudah tidak ya, tidak serak nih, karena hadis-hadisnya jelas, gitu kan? Imam Abu Hanifah kenapa sih suka menyelisih hadis, padahal hadisnya jelas? Ya. Tapi logika kita tidak mungkin tuh seorang imam dia mau dijadikan imam kalau sukanya mau menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah para ulama kita yang lain, yang dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah, ya, sebodoh seperti kita untuk mengangkat ataupun mengakui Imam Abu Hanifah sebagai imam? Tentunya tidak. Dan ternyata ada alasannya. Alasannya di sini tadi yang kita sebutkan. Ya, kembali kepada usulnya para ulama dalam pembahasan usul fikih. Menurut jumhur ulama, hadis ahad yang dia itu berbicara tentang perkara orang banyak, maka dia dapat dijadikan hujjah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah, hadis ahad yang berbicara tentang perkara orang banyak tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Kalau ya dia memang hadis itu sahih, atau dia memang ada dalil, maka tentunya diriwayatkan banyak periwayatannya, bukan cuma satu orang yang diriwayatkan. Bisa dipahami nggak? Ya. Tapi ini cuma beberapa orang saja yang meriwayatkan merekanya. Karena kenapa? Ini kan perkara-perkara tentang menyentuh kemaluan, ya, membatal wudu atau tidak. Ini bukan cuma satu orang yang membutuhkannya, tapi seluruh para sahabat pada masa dahulu.
Ya, itu butuh pembahasan penjelasan ini. Kenapa Nabi hanya apa? Menjelaskan kepada satu orang saja. Itu alasannya daripada ulama Hanafiyah. Makanya beliau mengatakan tidak bisa kita jadikan hujjah. Karena kenapa? Ya, kalau memang makanya kewajiban bagi Nabi SAW untuk menjelaskan kepada seluruh orang. Menurut Imam Abu Hanifah, walaupun pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama. Kewajiban Nabi SAW tidak wajib untuk menyampaikan satu hukum kepada seluruh orang. Cukup kepada satu orang, orang lain menyampaikan kepada yang lain. Baik. Ala kulli hal ya Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, yang menyebutkan bahwasanya apa? Bukan. Apa? Pendapat kita belum merujukkan. Kita lanjut dulu, ya. Waman roma an yajma'a bainal haditsain aujabal wudu'a. Barang siapa yang menggunakan metode penggabungan antara dua hadis, maka dia mewajibkan wudu fi halin wa lam yujibhu fi halin. Dia mewajibkan wudu pada suatu keadaan dan tidak mewajibkan wudu pada keadaan yang lain. Di antaranya keadaannya adalah apa? Ketika dengan syahwat wajib wudu, tidak dengan syahwat tidak wajib wudu. Keadaan yang lain adalah apa? Ketika lupa tidak wajib wudu. Kalau sengaja maka wajib wudu, itu keadaannya. Keadaan yang lain lagi apa? Kalau dengan apa? Telapak tangan wajib wudu. Ya, itu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan kalau tidak dengan bagian dalam tangan tidak wajib wudu. Ya. Kemudian hadits Talqin bin Ali ala nafi wujubi, ya. Ya, wal ihtijaji allati yahtaju biha kullu wahidin minal fariqaini fi tarjih hadits allazi rajahu katsiratun yatulu dzikruha. Dan pendalilan ihtijajat, pendalilan yang ya setiap daripada kelompok ulama tersebut itu berhujjah dengannya fi tarjihil hadits, dalam menguatkan hadis yang ada itu apa? Katsiratun yatulu dzikruhu, sangat banyak sekali pendalilan mereka, ya. Dan apa? Kalau kita mau sebutkan panjang pembahasannya nanti, ya. Wahia maujudatun fi kutubihim, dan dalil-dalil mereka itu ada dalam kitab-kitab mereka. Silakan antum apa? Silakan antum kembali kepada kitab-kitab daripada setiap mazhab. Akan tetapi beliau mengatakan walakin nuqtata ikhtilafihim, akan tetapi nuqtah yaitu titik apa? Ya. Inti daripada perselisihan mereka huwa ma asyarna ilaihi, adalah apa yang telah kita berikan isyarat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembahasan ini, pendapat yang rajih berkaitan dengan menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu ataukah tidak, maka anak pribadi lebih condong pada pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dengan berdalil dengan apa? Hadis Talqin bin Ali, ya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya kemaluan itu adalah bagian daripada anggota tubuh kita, ya. Baik. Maka itu pendapat yang rajih berdasarkan hadis Talqin bin Ali. Baik, bagaimana dengan pendapat jumhur ulama? Nah, pendapat jumhur ulama mereka lebih menguatkan apa? Hadis apa? Busrah bintu Safwan. Baik. Dan alasan daripada jumhur ulama merujukkan itu, mereka mengatakan hadis tersebut menasakh, ya, hadis daripada Talqin bin Ali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini pembahasan masalah fikih, ya. Ini yang Anda yakini sampai sekarang, bisa jadi Anda berubah besok-besoknya. Karena itu pembahasan fikih, ya, semakin banyak dalil yang kita dapatkan ataupun juga apa? Adapun antum semuanya, antum sudah mendengarkan, ya. Khususnya buat yang belajar, antum sudah baca dan antum bisa apa? Ya, lebih mengembangkan pembahasan tersebut supaya antum bisa sampai pada tingkat keyakinan akan kebenaran daripada pendapat para ulama tersebut. Tapi kita cukupkan, ya. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.